Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, Mbak Kakung Mbak Putri yang terkasih, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan Injil pada hari ini yang diambil dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sebuah tema, yakni tentang pengampunan. Tadi dalam Injil Tuhan Yesus bersabda, ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kita membaca dan juga merenungkan kitab suci, terutama Injil, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu berkali-kali menyerukan tentang nasihat atau perintah untuk mengampuni. Bahkan kalau kita ingat, setiap hari kita mengucapkan doa Bapa kami, di mana dalam doa itu juga diserukan permohonan untuk mengampuni dan juga untuk diampuni. Maka menurut saya, perintah atau nasihat tentang pengampunan ini adalah perintah yang sangat penting sebagai orang beriman, khususnya sebagai murid-murid Kristus. Bahkan kalau boleh dikata, pengampunan itu adalah ciri khas dari murid-murid Kristus. Dan kalau kita melihat kembali dalam Injil hari ini, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Maka pengampunan itu adalah sebuah keputusan, bukan tidak hanya soal perasaan, tetapi keputusan bahwa saya berani mengampuni. Dan pengampunan itu juga soal keikhlasan, bukan soal melupakan. Kalau melupakan itu belum mengampuni, tetapi soal keikhlasan, bahwa kita ikhlas mengampuni kesalahan sesama. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita melengkapi ulah tobat kita, yakni dengan pantang, puasa, lalu olah rohani, dan juga berbuat amal kasih kepada sesama, sekaligus kita lengkapi dengan semangat pengampunan. Sehingga masa tobat kita ini sungguh-sungguh membawa dampak, yakni kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita hening sejenak dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra